sekitar 9 menit lagi Verdi Sambo akan datang ke Barreskrim Polri. Dan untuk agenda pemeriksaan pada pagi hari ini adalah dugaan pembunuhan berencana yang menyebabkan tewasnya Brigadir J, tepatnya pada tanggal 8 Juli 2022 yang ditembak oleh Baradae yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terjadi di rumah dinas Kadif Propam Nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo, tepatnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Dan Bernadetta dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk pelaporan yang saat ini sedang diproses merupakan konstruksi permasalahan yang dilaporkan oleh keluarga dari Brigadir J terkait dengan pembunuhan yang berencana yang sudah diambil alih langsung oleh Mabes Polri sejak 18 Juli 2022. Sementara untuk konstruksi permasalahan yang dilaporkan oleh istri dari Kadif Propam atas nama Putri Chandrawati ini merupakan pelaporan yang dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya dan sudah dicabut. Dapat kami sampaikan Dirtipidum Polri juga sudah menetapkan Baradae sebagai tersangka, yang mana ini juga merujuk kepada hasil dari gelar perkara. Dan untuk Irjen Pol Verdi Sambo sendiri saat ini nantinya akan kami belum mengetahui apakah akan didampingi oleh kuasa hukum ataupun ada saksi-saksi lain yang akan diperiksa. Dan untuk Dirtipidum Polri ini menetapkan Baradae sebagai tersangka dan saat ini ditahan di rutan Barreskrim Polri. Sementara untuk hal tersebut juga merujuk kepada pasal 338 KUHP Jungto pasal 56 dan 55 dan juga 56 terkait dengan pembunuhan berencana, dan ini juga disertai dengan keikutsertaan kejahatan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Untuk gelar perkara apabila kita kalkulasikan Bernadetta dan juga pemirsa, semalam Dirtipidum menyebutkan ada sebanyak 42 saksi yang saat ini sudah diperiksa, yang mana itu terdiri dari 11 orang dari keluarga Brigadir J, kemudian juga ada sebanyak 7 orang ajudan Verdi Sambo beserta dengan saksi-saksi penunjang lain dan juga saksi ahli dari ahli biologi dan juga ahli forensik yang akan mengungkap fakta-fakta pada penyidikan kali ini. Selain dari keterangan saksi, Bernadetta dan juga pemirsa, pihak dari penyidik ini juga berlandaskan kepada penyitaan barang bukti. Di antaranya adalah telepon genggam ataupun juga alat telekomunikasi dari sejumlah pihak yang diduga terlibat pada kasus 8 Juli 2022 yang terjadi di rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Kemudian juga adanya pengusutan dari bukti-bukti CCTV yang dikumpulkan dari Magelang menuju ke Jakarta dan sudah dilakukan kalibrasi waktu untuk pencocokan pada 8 Juli 2022. Sementara untuk scientific crime investigation ini juga dilakukan untuk pencocokan data, kemudian untuk barang bukti di TKP ini juga dilakukan proses uji balistik yang sudah dilakukan pada 1 Agustus 2022. Sementara untuk informasi yang kami dapat untuk istri dari Kadif Propam Putri Chandrawati saat ini juga belum bisa untuk dimintai keterangan terkait dengan hal tersebut, dikarenakan sejak peristiwa terjadi dari 8 Juli hingga saat ini pihak dari Putri Chandrawati belum memberikan keterangan ataupun juga kesaksian, dan kami juga belum bisa berspekulasi karena pihak dari kami dari para media masih menunggu konfirmasi lanjutan dari tim khusus yang sudah dibentuk oleh Barreskrim Polri. Sementara untuk usaha-usaha lain yang dilakukan untuk menetralkan kasus ini dan juga untuk menghindari konflik kepentingan, sudah ada sebanyak 3 perwira polisi Bernadetta dan juga pemirsa yang sudah dinonaktifkan selain dari Irjen Pol Verdi Sambo, diantaranya adalah Kombes Pol Budi Herdi Santo selaku Kapolres Metro Jakarta Selatan, kemudian juga ada Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang saat ini memang sudah dinonaktifkan dan menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Polri. Sementara demikian, Bernadetta. Baik, Jamar, hingga saat ini untuk istri dari Irjen Sambo belum bisa diperiksa. Apakah dari pihak kepolisian telah mentargetkan kapan batas waktu istri dari Irjen Sambo ini harus memenuhi panggilan untuk diperiksa? Karena merupakan saksi kunci juga dalam kasus ini. Baik, Bernadetta dan juga pemirsa, memang untuk kesaksian dari Putri Chandrawati sendiri belum bisa dimintai keterangan, yang mana untuk proses dari pemeriksaan pihak kepolisian belum memberikan tenggat waktu tertentu yang dilaporkan kepada pihak
awak media, dan saat ini Bernadetta dan juga pemirsa, ini kami sedang menanti dan juga sudah tiba Irjen Pol Verdi Sambo yang akan dimintai kesaksian. Biar aja. Ya. Udah, saya bisa ngomong nih. Ya. Kalau enggak, ini saya nggak akan ngomong. Ya, dengar dulu. Ya, hari ini ya saya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Sekian dan terima kasih. Ya baik, Bernadetta dan juga pemirsa, baru saja berlangsung statement langsung dari Irjen Pol Verdi Sambo yang tadi sudah menyebutkan bahwasanya menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri terkait dengan adanya kasus yang terjadi di rumahnya. Kemudian juga tadi menyebutkan bahwasanya ini merupakan pemeriksaan keempat yang akan digelar. Dan tadi Bernadetta juga pemirsa berkaitan dengan pertanyaan Anda terkait dengan istrinya yang saat ini memang masih mengalami trauma sehingga belum bisa dimintai keterangan. Bernadetta. Selain hari ini memeriksa Irjen Pol Verdi Sambo dalam jangka waktu berapa hari ke depan, apakah sudah ada rencana dari pihak kepolisian untuk memeriksa saksi lainnya? Ya baik, Bernadetta dan juga pemirsa, terkait dengan pemeriksaan saksi lain selain dari Irjen Pol Verdi Sambo, tentunya ini juga akan berkembang dikarenakan kemarin dari pihak Dirtipidum akan melakukan perkembangan dari kasus yang saat ini sudah dinaikkan dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Dan tentunya yang paling kita tunggu adalah terkait dengan kesaksian-kesaksian dari Verdi Sambo, yang mana ini merupakan pemeriksaan keempat yang nantinya tidak menutup kemungkinan bahwasanya akan ada tersangka-tersangka lain ataupun juga saksi-saksi lain yang akan dihadirkan. Namun untuk proses dari pemeriksaan sendiri, pihak dari Dirtipidum ataupun juga tim khusus Polri ini belum memberikan tenggat waktu terkait dengan hal tersebut. Bernadetta.
Terkait dengan keluarga Brigadir J, apakah akan ada pemeriksaan tambahan nantinya? Iya, baik. Bernadetta dan juga pemirsa, untuk pemeriksaan dari keluarga Brigadir J. Untuk informasi terakhir yang diperiksa ini, kami mendapatkan informasi terkait dengan adanya satu ajudan ataupun bisa kita sebut ini Bribka Riki yang dilakukan pemeriksaan, dikarenakan untuk kasus ini pada hari tersebut ketika kejadian berlangsung pada 8 Juli 2022 yang ada di rumah ini ada 4 orang, yakni diantaranya adalah Brigadir J, Baradae, kemudian juga Bribka Riki dan juga istri dari Kadif Propam. Sementara untuk keluarga ini kami belum mendapatkan informasi apakah anak ataupun juga sanak keluarga terdekat dari Irjen Pol Verdi Sambo juga akan diperiksa ataupun juga tidak. Dan Bernadetta juga pemirsa, tadi juga kami mendengar bahwasannya Irjen Pol Verdi Sambo juga turut menyampaikan bela sungkawanya terkait meninggalnya Brigadir J dan meminta untuk masyarakat agar tidak berspekulasi terkait dengan kasus yang terjadi di rumahnya. Namun tentunya kasus yang menyita perhatian publik ini menjadi salah satu gambaran bahwasanya untuk penyelesaian kasus ini sejumlah ahli juga sudah menyebutkan bahwasanya akan menjadi cerminan dari profesionalitas dan juga transparansi yang dilakukan oleh kepolisian. Bernadetta. Baik, Camar, terkait dengan pemeriksaan pada hari ini, jika Anda lihat di sekeliling Anda, tepatnya di Gedung Bareskrim Polri, apakah ada pengamanan juga pengawalan khusus terhadap Kadif Propam nonaktif ini? Baik, Bernadetta dan juga pemirsa, sejauh pemantauan kami untuk lobi belakang yang ada di Bareskrim Polri dan juga yang ada di lobi depan, memang untuk lobi belakang ini menjadi tempat untuk pemeriksaan tersangka ataupun juga saksi-saksi dari kasus yang ditangani oleh Bareskrim Polri. Namun untuk pengamanan sendiri kami tidak melihat adanya pengamanan khusus yang disiagakan untuk Irjen Pol Verdi Sambo. Namun tadi sekitar 5 menit ataupun sekitar 5-10 menit sebelum kedatangan, kami melihat sejumlah petugas kepolisian melakukan pengawalan dari pintu masuk ataupun gerbang masuk menuju ke Bareskrim Polri dan juga yang ada di depan lobi belakang ini. Namun untuk pengamanan khusus sendiri tidak ada, hanya berupa pengawalan saja yang dilakukan 10 menit sebelum kedatangan dari Irjen Pol Verdi Sambo. Dan dapat kami sampaikan juga, Bernadetta dan juga pemirsa, seperti diketahui Baradae ini melakukan penembakan terhadap Brigadir J dikarenakan Brigadir J disinyalir ataupun diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istri Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo atas nama Putri Chandrawati. Tentunya salah satu saksi kunci dan juga statement yang paling ditunggu oleh kami, yakni statement dari Putri Chandrawati yang memang saat ini seperti yang tadi sudah disampaikan belum bisa untuk dilakukan pemeriksaan dan juga dimintai keterangan karena masih dalam situasi trauma. Seperti itu, Bernadetta. Ya, Camar, sementara itu bagaimana dengan kondisi Baradae yang ditahan pada hari ini? Apakah benar Baradae ini berada dalam kondisi trauma dan di bawah ancaman? Ya, Bernadetta dan juga pemirsa, terkait dengan kondisi dari Baradae ini juga sudah dilakukan pemeriksaan, yang mana tentunya apabila tadi Irjen Pol Verdi Sambo sudah dilakukan pemeriksaan keempat, ini pihak dari Kadif Propam ataupun Irjen Pol Verdi Sambo belum bisa dimintai keterangan terkait dengan Baradae. Namun informasi yang didapat dari Dirtipidum Polri bahwasanya Baradae sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka semalam. Ini berdasarkan kepada sejumlah bukti yang sudah disiapkan dan juga sudah didapatkan oleh tim khusus, dan saat ini keberadaan dari Baradae ada di rutan Bareskrim Polri yang dipindahkan dari tindak kriminal umum yang ada di Bareskrim Polri dan nantinya akan terus dipantau hingga kepada penemuan-penemuan dari saksi-saksi beserta dengan tersangka lain. Karena Dirtipidum Polri sendiri menyebutkan bahwasanya untuk kasus ini akan terus bergulir dan juga akan terus disiagakan serta akan terus dilanjut apakah adanya tersangka-tersangka ataupun juga saksi-saksi lain yang tentunya ini merujuk kepada saksi-saksi yang saat ini sudah didapat ada sebanyak 42 orang saksi, dan apabila nantinya hasil dari penyidikan sudah rampung, bukan tidak mungkin sekali lagi
dan juga pemirsa akan ada nama-nama lain yang tentunya akan ikut diperiksa di Barreskrim Polri. Bernadetta. Baik, terima kasih Camar Henda atas laporan Anda. Nanti kita akan kembali lagi bergabung bersama Camar untuk mengupdate bagaimana hasil pemeriksaan hari ini.